memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Di sini dia menyatakan ikhlas dan ridho atas semua yang Allah takdirkan untuk dia. Ya iya, Allah mentakdirkan tersebut untuk Dukun Samsudin ini untuk menyentil keras agar dia tobat dari pembohongan-pembohongan publik berkedok agama yang selama ini dia buat. Nah, ini baliho yang keduanya nih. Tutup total, setuju, Mbak. Tuh, warga sekitar berharapnya ditutup total. Video kali ini gue akan kembali membongkar fakta di balik update kasus Dukun Samsudin. Jadi update terbarunya Dukun Samsudin sudah menggunakan baju tahanan. Wah. Jadi dia udah pakai kostum baru ya, udah nggak berkedok agama lagi tuh. Dan kelihatannya memang itu cocok sih. Untuk pendusta kayak dia tuh bajunya lebih cocok yang baju tahanan itu ya. Karena dalam Islam itu kan awal masuknya Islam juga dikenalnya adalah orang-orang yang jujur, jadi tidak berdusta. Nah, sedangkan para pendusta ini bukan ciri keislaman. Lalu juga ada update terbaru lagi bahwa polisi telah menetapkan 2 tersangka baru. Jadi sekarang total tersangka ada 3. Yang pertama Samsudin, yang kedua kameramen, yang ketiga editornya. Jadi 3 orang ini ditetapkan sebagai tersangka pelaku pembuatan hoax dan penyebaran hoax alias informasi palsu melalui konten digital, yaitu di channelnya Dukun Samsudin. Nah, ini sebelum kita reaction tanggapan-tanggapan Udin setelah menggunakan baju tahanan, gue mau menekankan dulu nih ke teman-teman semua, sebenarnya titik terang Dukun Samsudin ini dijerat pakai kasus apa? Ini masih banyak banget yang simpang siur. Ada yang mengatakan karena ajarannya itu sesat. Ada juga yang menyatakan bahwa pencabulan di ajaran kontennya yang kemarin viral itu. Enggak guys, bukan itu sebenarnya. Dukun Samsudin ini dijerat dengan pasal UU ITE tentang pelaku penyebaran hoax atau pembuatan hoax yang menimbulkan kerusuhan. Dan juga dia dijerat dengan pasal penyebaran ujaran kebencian terhadap agama, suku, ras, ataupun antar golongan. Jadi itu tuh 2 pasal yang menjerat Dukun Samsudin. Dan akan ada kemungkinan pasal baru lagi yang menjerat Dukun Samsudin, yaitu adalah pasal penistaan agama. Setelah nanti dipanggil saksi ahli agama untuk menjelaskan ini masuk ke penistaan agama atau tidak gitu. Gue akan jelaskan kenapa dia dijerat dengan 2 pasal yang menyebabkan dia menjadi tersangka. Pertama, yang pasal penyebaran informasi hoax atau informasi palsu. Itu karena konten yang viral kemarin terbukti adalah settingan, terbukti adalah palsu. Orang-orang bayarannya udah terbukti ada. Rumah yang disewa Dukun Samsudin untuk seolah-olah itu adalah padepokannya juga udah ada, terungkap. Terus juga kameramen, editor, itu juga sudah mengakui itu adalah settingan, itu adalah palsu. Bahkan Samsudinnya sendiri sudah menyatakan itu adalah palsu. Jadi udah terang banget. Makanya dia dijerat dengan pasal informasi hoax alias informasi palsu. Lalu pasal penyebaran ujaran kebencian terhadap agama. Karena dia dalam kepalsuannya tersebut membuat seolah-olah ada ajaran Islam atau aliran Islam yang memperlihatkan boleh bertukar istri. Padahal dalam Islam itu tidak pernah ada dari golongan manapun. Tidak pernah ada. Dan dia buat-buat itu dengan alasan hanya untuk menaikkan subscriber, untuk menaikkan viewer. Nah, ini yang menyebabkan dia dijerat dengan pasal pencemaran ujaran kebencian terhadap agama, suku, ras, dan antar golongan. Jadi udah paham nih ya, pasal apa aja yang menjerat Dukun Samsudin gitu. Karena memang dia dari dulu sampai sekarang channelnya isinya adalah palsu semua, alias editan, alias berdasarkan skrip, alias orang-orang yang acting semua di channel dia. Nah, sekarang kita akan tonton video tanggapan Dukun Samsudin yang ditanyai wartawan setelah dia menggunakan baju tahanan. Dan gue akan coba mengartikan maksud dari Dukun Samsudin juga nih. Nah, ini terlihat tuh ya. Si Dukun Samsudin ini dia udah pakai baju tahanan warna biru.
Sedangkan dua tersangka lainnya yang di belakang tuh kameramen dan editornya pakai warna oranye. Polisi soalnya. Tuh. Oke, di sini gua akan stop dulu. Ini wartawan nanyain, kenapa kok sekarang pakai alas kaki? Selama ini kan dia nggak pakai alas kaki ya. Ini dia jawabnya karena disuruh polisi. Ya iyalah, biar sopan santun gitu. Biar tahu etika dan adab ketika masuk ke ruangan, biar nggak ngotor-ngotorin ruangan gitu. Saya ridho dan saya ikhlas dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Ini memang yang terbaik, saya ridho karena ingin mendapatkan ridho Allah. Di sini dia menyatakan ikhlas dan ridho atas semua yang Allah takdirkan untuk dia. Ya iya, Allah mentakdirkan tersebut untuk dukun Samsudin ini untuk menyentil keras agar dia tobat dari pembohongan-pembohongan publik berkedok agama yang selama ini dia buat. Semoga juga dia bisa menangkap pesan dari Allah agar dia bertobat dari dukun-dukunan berkedok agamanya ini nih. Saya sedang di penjara. Dia senang di penjara ya. Iya, jadi nggak perlu mikirin konten apa lagi untuk dibuat besok ya Din ya. Jadi nggak perlu mikirin siapa lagi yang harus acting di konten kamu ya. Jadi dapat makanan gratis di penjara, nggak perlu mikirin orang-orang bayaran kamu lagi untuk acting, nggak perlu latihan acting lagi tiap harinya. Makanya seneng ya. Jadi bisa malas-malesan ya di penjara ya. Tapi ya semoga dengan dipenjaranya dukun Samsudin ini dia bisa mendapatkan efek jera dan bisa bertobat gitu untuk tidak berbohong dengan kedok agama lagi ke depannya. Karena umat muslim itu dikenal dengan kejujurannya. Dari awal munculnya Islam itu dikenal dengan kejujurannya. Dan dusta itu bukan ciri-ciri bagian dari muslim. Maka dari itu berdusta berkedok agama ini udah melebihi batas nih. Udah mencemarkan nama baik agama, mengajarkan pembodohan publik seolah-olah ilmu-ilmu kesaktian-kesaktian yang dipraktekkan itu ada, padahal faktanya tidak ada alias acting doang. Nah ini udah kelewatan batas, makanya Allah menegur keras dengan cara memberi pelajaran seperti ini nih. Alasannya gue senang, gimana? Karena ini sudah menjadi takdir Allah, ini sudah menjadi ketentuan Allah, maka saya ridho dengan apapun yang Allah berikan terhadap saya. Gak ada penyesalan loh. Ya, alasan dia senang adalah karena dia rela atau ridho. Ya betul, ini sama seperti pengguna narkoba ya, ketika ditanya gimana tanggapannya di penjara seperti ini. Ya saya ikhlas dan ridho karena ini sudah ketentuan Allah. Atau ini juga seperti para pembunuh-pembunuh, koruptor, terus juga para maling-maling, rampok-rampok ketika ditanya bagaimana tanggapannya ketika di penjara seperti ini. Dia jawab, ya saya ikhlas dan ridho atas semua ketentuan Allah. Ini sebenarnya jawaban umum. Itu ya, ikhlas dan ridho atas semua ketentuan Allah, iya. Tapi ya harus kamu pahami juga kenapa Allah menentukan hal tersebut ke hidup kamu. Yaitu karena Allah ingin kamu tobat dari perbuatan kriminal semacam itu gitu. Penyesalan untuk hal yang buruk mungkin ya. Kalau kita yakin itu dakwah, nggak ada suatu hal yang kita sesali. Oke, di sini ketika ditanya menyesal atau tidak, dia jawab untuk penyesalan ke hal-hal yang buruk, dia jawab iya. Jadi di sini dia menyatakan menyesal terhadap perbuatan buruk yang dia lakukan selama ini. Seperti bikin konten palsu selama ini di kontennya. Terus juga bayar orang untuk acting, untuk fitnah-fitnah pesulap merah. Nah itu dia menyesal ya. Dia udah menyatakan iya. Tapi di akhir kalimat dia menyatakan untuk hal-hal baik dia tidak menyesal. Ya iya, untuk hal-hal baik seperti lu bagi-bagi sembako di wilayah lu kan. Ya kan gue tahu nih banyak teman-teman di Blitar yang ngelapor juga. Ya itu hal-hal baik ya, memang itu tidak untuk disesali. Yang perlu disesali adalah konten-konten palsu di channel lu yang lu buat gitu. Dan dukun Samsudin juga menyatakan bahwa dia menyesal terhadap hal-hal buruk yang telah dia lakukan. Maka dari itu ini sangat jadi pembelajaran penting untuk kita semua ya. Hati-hati ketika kamu berdusta berkedok agama. Karena dusta kamu bisa mencelakai kamu sendiri. Maka dari itu ya kalau bisa jujur kenapa harus berdusta? Apalagi membodoh-bodohi publik atau orang banyak hanya untuk menaikkan ketenaran dan mencari uang untuk memperkaya diri kamu sendiri. Itu parah tuh. Itu nggak mementingkan atau nggak peduli terhadap orang lain. Nggak punya etika dan nggak punya adab dalam mencari uang tuh. Nah sekarang gue akan mengenalkan Samsudin sebenarnya dari orang terdekatnya dukun Samsudin ini. Lebih tepatnya mantan kameramen dukun Samsudin yang sekarang sudah tobat.
Karena memang untuk mengenal seseorang itu baik buruknya, kita harus mengenal dari orang terdekatnya. Nah, kebetulan nih mantan kameramennya sempat bersuara. Samsudin aslinya seperti apa? Nih. Kita berangkat konten tuh habis maghrib, kelewat isya, ya kan, kelewat isya. Pulang-pulang subuh, habis subuh langsung tidur. Kapan sholatnya? Gus Samsudin Jadab itu kalau sholat Jumat di Makkah, Tuh. itu sudah nggak familiar loh. Ya, udah pengobatan bawa agama sholat di Makkah. Aduh. Ya Allah alam bisawab. Gus Samsudin di mana ya? Ketika Jumat gitu kan. Lagi Jumatannya di mana? Saya pengen ke sana. Oh, nggak bakal ketemu juga Gus Samsudin Jumatan di Mekah. sama santri ngomong gitu. Iya, dia lo tidur. Ya Allah. Terkadang kalau nggak tidur ya kita jalan-jalan sama keluarga, bawa mobil kemana gitu, ya kan? Kadang ke kafe, kadang ya ke tempat-tempat wisata. Ya di hari Jumat, karena apa? Jumat itu libur posisi Pak Joko kan, dan kadang ada pasien yang datang. Gitu. Nah, ini kan emang udah rada-rada ya. Dukun Samsudin halusinasinya udah mempengaruhi hidup dia gitu. Dia meyakini sholat Jumat di Mekah. Allahu Akbar, itu gimana ceritanya kamu bisa sholat Jumat di Mekah? Sedangkan antara Indonesia dan Mekah itu perbedaan jamnya cukup jauh tuh. Jadi kalau di Indonesia itu udah sholat Jumat, udah jam 12. Di Mekah itu bisa jadi masih pagi tuh. Masih jam 8, jam 9-an ya. Gimana caranya kamu posisi di Indonesia sholat Jumat di Mekah? Nggak bisa, karena ketika Indonesia jam 12, di sana masih pagi, belum waktunya Jumat gitu. Apalagi menurut pernyataan dari mantan kameramennya, dia tidur ketika sholat Jumat. Kenapa ada orang-orang yang percaya dia beneran sholat Jumat di Mekah? Gimana caranya? Apa bedanya sama orang males yang tidur di sholat Jumat ketika sholat Jumat? Terus ketika dia bangun, dia bilang, iya tadi gua habis sholat Jumat di Mekah, sebagai bercandaan. Terus juga dari bikin konten, dia menyatakan tadi berangkat maghrib. Terus kan pasti latihan actingnya dulu. Terus live. Selesai-selesai kontennya subuh. Subuh tidur. Nah berarti kan nggak sholat sama sekali. Gimana ceritanya orang yang nggak sholat, nggak menjalankan ibadah, kok bisa membangun pondok pesantren? Kok bisa dianggap sebagai ahli ibadah? Bisa dianggap seolah-olah beriman. Cuma dengan kostum agamis yang dia pakai doang. Nah, dari sini kita bisa mengambil pembelajaran agar tidak menilai seseorang dari covernya. Karena memang kita akan mudah sekali tertipu dengan orang-orang yang berkostum atau berkedok agama seperti Dukun Samsudin ini. Karena kita ngelihat dia akan terlihat seolah-olah dia orang yang baik. Seolah-olah nih dia orang yang jujur. Padahal aslinya, seperti yang dikatakan mantan kameramannya tadi, jauh dari agama. Nah ini kan kemirisan, dan anehnya banyak yang percaya dengan pembodohan publik yang dia lakukan. Tapi alhamdulillah sih kalau sekarang udah mulai banyak yang sadar ya, bahwa dia sebenarnya pembohong berkostum agama doang gitu. Allah yang membuka tabir kejujuran dan fakta ini semua. Jadi ya semoga jadi pembelajaran ya, bahwa sepintar apapun kamu menutupi kebohongan kamu, ingat guys, Allah itu tidak bisa disogok untuk berpihak ke yang salah. Dan Allah selalu berpihak ke yang benar, alias yang baik. Terus juga atas ketegasan dan penindakan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jatim, gue mengirimkan hadiah berupa karangan bunga nih. Dan alhamdulillah sudah diterima baik hadiah tersebut di Polda Jatim. Dan juga sudah ada pernyataan dari Kombes Pol Dirmanto. Terima kasih kepada masyarakat Indonesia termasuk pesulap merah yang telah mendukung, mendoakan, dan mengapresiasi kinerja Polri dalam menindak kasus Samsudin. Kami pastikan penanganan kasus tetap berlanjut sesuai SOP, objektif dan akuntabel. Kami pastikan penanganan perkara akan diusut hingga tuntas. Tugas perwira polisi dengan 3 melati di pundak tersebut, alias Kombes Pol Dirmanto. Terima kasih banyak Pak Dirmanto, sehat dan bahagia terus. Dan terima kasih sudah menerima apresiasi dan hadiah dari saya berupa karangan bunga. Terima kasih, sehat dan bahagia terus. Oke, sekarang gue akan update kabar di Blitar, di sekitar padepokannya Dukun Samsudin nih. Jadi di sekitar padepokan Dukun Samsudin itu melakukan rembuk warga. Bagaimana nih terkait padepokan Dukun Udin gitu. Ini ada 3 video nih ya yang dikirimkan oleh Pak Demukri.
akhirnya terbuatlah keputusan bahwa semua baliho tentang Ponpes Dukun Samsudin, karena ponpesnya juga tidak berizin dan tidak sesuai standar pondok pesantren, itu dicopot semua yang ada di Blitar. Proses penyemprotan ini lur. Nah, ini proses pencopotan baliho dari Dukun Samsudin nih guys. Tuh, semua warga bergerak. Jadi memang dari dulu warga Blitar di sekitar pondok sana itu udah resah dengan kebohongan-kebohongan Dukun Samsudin ini guys. Dari bapak-bapak Pol PP. Tuh, Pol PP. Polisi juga ada. Polisi semua bergerak karena memang pesantrennya tidak berizin, pengobatan tidak berizin. Komitmen warga Kurang apa lagi nih? didukung dengan Jadi memang polisi. udah salah, terbukti salah nih Dukun Samsudin ini. Semuanya Ilegal. ini karena memang yo Samsudin itu sudah membuat resah. Nih, Wah, luar biasa nih. Warga Blitar sangat bersyukur dan sangat bahagia dengan ditetapkannya Dukun Samsudin sebagai tersangka ya. waktu rembukan di balai desa, katanya pagi itu mau mengadakan rapat, nah sekarang sudah jadi ini pencopotan banner Gus Samsudin yang ada tulisan ponpesnya, karena memang itu ponpes tidak ada izin. Nah, jadi ini dari sini kita bisa melihat ya, Bapak-bapak, Dukun Samsudin ini menutupi semua hal ilegal, menutupi semua kebohongannya, kedustaannya dengan cuma berpakaian kostum agama dan bisa meraup banyak orang yang percaya dengan pembodohannya gitu. sudah saya Ini kan tanda bahwa negara kita miris banget guys. baru tadi Cuma hanya dengan berpakaian agamis dan melakukan berbagai kriminal, tuntas dan jelas. kriminalnya ini jadi nggak dianggap cuma dengan pakaian agamis dan kata-kata yang terlihat lembut atau terdengar lembut gitu. Daerah sini Bayangin loh, buka pondok pesantren, pesantrennya tidak berizin, tidak memiliki dasar ilmu. Terus juga dia buka pengobatan, pengobatannya ilegal, tidak berdasar. Bahkan banyak pengobatannya sebelumnya yang gue bongkar-bongkarin tuh trik-trik pengobatannya yang sebenarnya palsu. Yang izinnya pengobatan pijat, tapi faktanya dia malah mempraktekkan pengobatan perdukunan, trik-trik perdukunan awalnya. Terus buka lagi pengobatan yang tidak berdasar atau ilegal, udah ditutup juga. itu ada menyebut ini Konten bohongan semua. ini masih mungkin untuk pemrosesan Bayangin loh, ini nggak ada sisi positifnya sama sekali. Satu-satunya yang terlihat positif dari Dukun Samsudin adalah pakaiannya doang, sama kata-katanya. Terlihatnya doang. Dengan modal itu bisa menipu atau membodohi banyak orang, bayangin. Ya tapi yang dibodoh-bodohi sama dia sih ya orang-orang dengan IQ rendah ya, dengan literasi rendah. membelanya, tapi kalau untuk tipu menipu Sedangkan orang-orang waras kayak di sekitar padepokannya, terus juga ya banyak umumnya masyarakat Indonesia sekarang bisa lihat lah. Itu yang nggak gampang ketipu sama pembodohan yang Dukun Samsudin lakukan gitu. Nah ini baliho yang Pripun, Mbah? keduanya nih. Pripun? Tutup total nggih. Setuju, Oh. Mbah? Lah, Tuh, warga sekitar berharapnya ditutup total. Karena memang dasar ilmunya tidak ada, Samsudin. semoga dengan Tidak gerakan pernah ini lulusan pesantren ya. Gue juga nggak tahu ya, pesantren kilat mungkin ya. Kamu kalau nggak percaya kata-kata gue, kamu samperin pesantren yang Dukun Samsudin bilang dia pernah belajar sana. Kamu tanya persis pernah belajar atau enggak. Nggak pernah guys. Nggak pernah. lah, bisa kami Mungkin pesantren kilat ya dia. sama ini Terus juga pengobatannya palsu, tidak memiliki dasar ilmu. bukan Apa? Nggak ada sisi positifnya sama sekali. Makanya warga-warga sana berharapnya ditutup total. Karena ini tercapai. mudorotnya banyak banget gitu. Kita mengabarkan apa adanya dibilang iri. Iri Tuh. matamu kuwi. Nah itu, iri matamu kui. Coba, iri di sebelah mananya? Kita berusaha mengedukasi masyarakat. Ini orang banyak membodoh-bodohi orang nih. Ini warga juga Iya kan? antusias. Tuh, semua warga antusias. Tuh. Tuh.
kalau warga itu mendukung Udin, kalau mau dicopot pasti ya nggak boleh. Lah ini malah demen nih. Tuh, semua warga antusias karena memang udah lama resah gitu warga-warga. Ini loh. Dengan pembodohan yang Udin lakukan, semua konten palsu yang Udin lakukan, semua konten settingan yang Samsudin lakukan. Ini Samsudin lagi terjerat kasus. Kalau omongan gue ini salah atau tidak sesuai fakta, bisa dilaporkan dan gue bisa masuk penjara juga. Tapi faktanya, dia pernah melaporkan pesulap merah dengan tuduhan fitnah. Faktanya laporan dia dihentikan lidik. Dan pesulap merah dinyatakan menyampaikan sesuai fakta. Saya orang pertama yang paling mendukung. Tuh, orang paling pertama mendukung untuk penutupan pembodohan publik yang dia lakukan di Blitar sana ya. Jibe di anu sudah ya Pak? Ya jembatan yang belum. Wah ini luar biasa, gue mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua masyarakat yang idealis, yang masih peduli terhadap masyarakat Indonesia tentang hal ini ya. Karena memang kalau nggak ada yang peduli, siapa lagi gitu. Nah, ya wajar gitu kan. Lihat semuanya. Buka pesantren nggak punya dasar ilmu, nggak punya izin juga. Buka pengobatan nggak ada izinnya, ilegal. Bikin konten settingan, palsu semua. Kalau omongan gue ini nggak sesuai fakta, silahkan laporkan. Kalau omongan gue ini tidak sesuai kenyataan, silahkan laporkan. Dan gue bisa masuk penjara juga. Tapi kalau sampai laporannya tidak terbukti, bisa menambah masa tahanan si Dukun Samsudin. Welcome. Ayo kalau gue mau berani-berani aja. Yuk, yuk, yuk. Yuk, yang masih orang-orang atau buzzer-buzzer ya, orang-orang bayarannya Dukun Samsudin, silahkan. Yuk, laporin kalau berani. Kita lihat. Kita akan tambahkan masa tahanan Dukun Samsudin dengan fitnahannya tersebut. Yuk. Kalau berani sih, nggak bakal berani kan? Karena omongan gue semua sesuai fakta kan? Santri-santrinya ada kabarnya nggak Pak? Rantos kabarnya gitu. Oh, tasik rantos nih sing niku. Oh. Sosial. Oh, nggih. Ya, pemulangan korban-korban santrinya nih ya. Masih menunggu dinsos. Masih menunggu dinas sosial. Oh, nggih. Korban-korban yang Matur suwun. berhasil terjaring oleh Dukun Samsudin menjadi santri di sana akan dipulangkan semuanya. Karena memang pesantrennya tidak memiliki izin untuk pesantren. Tidak memiliki dasar ilmu untuk membuka pesantren. Ini bayangin guys, ini bahaya banget Dukun Samsudin kayak gini nih. Kamu nggak punya dasar ilmu apapun, nggak punya pengetahuan apapun tentang agama. Cuma taunya modal acting lompat-lompatan. Cuma taunya modal acting bayar orang untuk pura-pura jadi dukun, atau bayar orang untuk pura-pura jadi wahabi-wahaboy, bayar orang untuk pura-pura jadi pesulap-pesulapan, terus seolah-olah acting nggak percaya ke dia, terus ya mental-mentalan doang, dibayar 300.000, 500.000 sekali acting. Cuma tahu kayak gitu doang, tiba-tiba buka pesantren, buka jasa pendidikan agama, yang bahkan dia sendiri nggak tahu perihal agama. Makanya aneh banget gitu loh, ada orang yang percaya atau terjaring menjadi korbannya Dukun Samsudin. Ya semoga kedepannya dengan kejadian ini bisa lebih memperhatikan lagi nih, membedakan lagi mana yang beneran ahli agama, mana yang dukun berkedok agama. Ini Dukun Samsudin ini kena azab atau musibah. Nih gue akan menjelaskan perbedaan musibah dan azab. Musibah itu datang secara tiba-tiba, bukan karena hal buruk yang kita lakukan. Kayak misalkan kita lagi santai di rumah, kita udah berbuat baik ke banyak orang, sholat, ibadah, dan semacamnya, hal-hal baik, tiba-tiba datang angin puting beliung. Wah, tiba-tiba datang banjir yang kita nggak bisa bendung. Nah, itu musibah. Tiba-tiba gempa dan semacamnya, itu musibah. Terus kalau azab apa? Azab itu adalah pembalasan dari hal buruk yang kita lakukan. Seperti contohnya Dukun Samsudin ini. Dia melakukan pembodohan publik. Dia melakukan kebohongan. Dia melakukan seolah-olah Islam itu ada aliran Islam yang membolehkan tukar istri. Terus akhirnya karena hal tersebut dia dijerat pasal penyebaran hoax atau informasi palsu yang menyebabkan kerusuhan. Terbukti. Terus juga pasal yang kedua tentang penyebaran kebencian terhadap agama, ras, suku, ataupun antar golongan. Nah ini kan
atas kesalahan dia sendiri yang dia perbuat secara sengaja dan secara sadar, melakukan pembodohan publik, melakukan penyebaran informasi palsu alias hoax dan sakti-sakti palsunya itu. Sehingga dia dihukum penjara dengan ancaman 5 tahun penjara, di atas 5 tahun penjara. Nah itu bukan musibah. Itu azab, betul. Sesuai yang Samsudin bilang, itu takdir Allah untuk menyentil dia agar tobat. Gitu. Pokoknya gue mau berterima kasih banyak banget nih untuk Allah Azza wa Jal karena telah memperlihatkan fakta mana yang benar dan mana yang salah. Terus Allah juga udah memperlihatkan contoh buruk agar kita tidak meniru hal tersebut. Ya udah, mungkin begitu aja update terbaru dari pemberitaan Dukun Samsudin. Semoga ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua agar jadi pribadi yang bermanfaat dan tidak berbohong ataupun berdusta, apalagi berkedok agama. Gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Sekian dari saya, Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Saya berdoa untuk kamu semua, semoga selalu dijauhi dari pembodohan-pembodohan publik berkedok agama. Hati-hati dengan penipuan-penipuan berkostum agama di luar sana. Apapun harapan kamu, mintanya ke Allah Azza wa Jalla. Jangan berharap ke manusia. Apapun alasannya, jangan berharap ke manusia. Totalitas berharap ke Allah Azza wa Jalla. Ide apapun yang Allah kasih, kamu kerjakan tanpa banyak alasan. Seperti itu. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Bantu doakan juga guys untuk ilmu merah, untuk saya pribadi, agar bisa terus menampilkan video-video kejujuran dan sesuai fakta tanpa adanya kedustaan. Bye-bye.